cahaya, bagai cahaya dalam kegelapan, menunjukkan harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela menatap Ibu Pertiwi, mencipta keadilan sejahtera. Kemah Bakti Nusantara, DPD PKS Sumedang, siap dilaksanakan. Laksanakan. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji dan rasa syukur tentu yang paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah sampai dengan hari ini masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berukhuwah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan alam, kasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, sampai kepada umatnya hingga ke akhir zaman. Ikhwafillah, rekan-rekan sekalian, seluruh anggota pelopor keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang ada di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah pada hari ini hari Ahad, hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022, kita bisa berkumpul di tempat ini, di kawasan wisata Patambon, Desa Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cimanggung. Tentu setelah kurang lebih 3 hari 2 malam, kita berkumpul bersama-sama, meninggalkan sejenak kenyamanan, kehangatan yang selama ini kita dapatkan di rumah-rumah kita masing-masing. Berkumpul dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita yang lain, dengan lingkungan masyarakat terkecil yang ada di wilayah kita masing-masing. Alhamdulillah, harapannya tentu perkumpulan kita selama 3 hari 2 malam kemarin, antum mungkin datang dalam keadaan sehat insya Allah. Dan mudah-mudahan pelaksanaan kemarin sehat, selamat, dan semangat, sehingga nanti selesai penutupan ini, kita akhiri kembara kita di tahun 2022. Antum bisa kembali ke rumah juga dengan sehat, semangat, ceria, dan penuh kegembiraan. Rekan-rekan sekalian, ikhwafillah, para anggota pelopor PKS Kabupaten Sumedang. Kita tahu dalam sejarah Rasulullah Muhammad SAW ada seorang pegulat profesional disebut Rukanah. Dia merasa gusar mendengar dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Mekah. Akhirnya dia menantang Rasul untuk bergulat dengannya. Wahai Muhammad, sudikah engkau bergulat denganku? Dan Rasulullah menjawab tantangan itu. Ronde pertama pergulatan, Rukanah menemukan kekalahan. Ronde kedua pergulatan, Rukanah pun menemukan kembali kekalahannya. Sampai ronde ketiga,
pergulatan dengan Rasul, dia pun menemukan kekalahan. Padahal selama ini tidak ada yang bisa mengalahkan figur seorang Rukanah sebagai pegulat profesional di Mekah. Kita tahu pada akhirnya, pada saat penaklukan Makkah, Rukanah akhirnya memeluk Islam. Mendengar berita kekalahan ayahnya, putra beliau, putra Rukanah bin Abu Yazid, Yazid bin Rukanah, penasaran. Kemudian dia datang kepada Rasul, menantang kembali Gulat, membalas kekalahan ayahnya. Sambil membawa 300 ekor kambing. Yang komitmennya apabila dia mampu dikalahkan oleh Rasulullah, maka kambing-kambing ini akan diserahkan olehnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya ronde pertama, Yazid bin Rukanah pun kalah. Ronde kedua pun demikian. Ronde ketiga pun kalah dari Rasulullah. Sampai akhirnya dia menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Rekan-rekan semua yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah SWT. Metode dakwah ini beragam. Dakwah mungkin tidak hanya bisa dilaksanakan dengan cara ceramah. Dakwah mungkin tidak hanya bisa dilaksanakan dengan cara tabligh. Dakwah mungkin tidak hanya bisa dilaksanakan dengan cara pengajian, majelis taklim, upah-upah, atau liko-liko. Tapi dakwah juga bisa kita laksanakan dengan pendekatan-pendekatan komunitas. Mereka yang menyukai seni budaya, kita dekati orang-orang seperti ini dengan pendekatan dakwah berbasis seni budaya. Mereka yang menyukai sepak bola, kita dekati orang-orang seperti ini dengan pendekatan dakwah sepak bola. Mereka yang menyukai kegiatan-kegiatan yang sifatnya melatih kebugaran fisik, kita dekati orang-orang seperti ini dengan pendekatan yang sama. Selama 3 hari 2 malam kemarin, kita semua ditempa di tempat ini, mengkonsolidasikan, mensiap-siagakan ruhaniah kita, mental spiritual kita, jasmaniah kita, jasadiah kita, fisik kita ditempa. Tentu saja kembara yang dilaksanakan 3 hari 2 malam belumlah cukup untuk menghadirkan kader-kader Partai Keadilan Sejahtera yang bersiap siaga secara fisik, jasmaniah, ruhaninya, mentalnya. Tapi jadikan kegiatan kembara hari ini, tahun ini, sebagai sesuatu yang mampu menstimulan kita, memperbaiki kembali paradigma kita, menguatkan kembali komitmen kita, bahwa dakwah ini bukan hanya yang perlu kita siapkan adalah kesiapan mental spiritual, tapi juga jasmaniah perlu kita siapkan dengan baik. Fisik kita perlu kita siapkan dengan baik. Jasadiah kita perlu kita siapkan dengan baik. Ada satu catatan besar dalam pelaksanaan kembara kita tahun ini, yang antum pun mengikuti informasi-informasinya di grup-grup WA kita. Dari sekitar 80 orang kurang lebih anggota pelopor Ikhwan yang ada di Sumedang, partisipasi kita baru sekitar 50% kurang. Banyak di antara kita yang curhat karena menjelang pelaksanaan kembara kondisi fisiknya sedang tidak sehat. Anak kemarin sempat membayangkan bagaimana suatu saat kelak negara kita akan diinvasi, diagresi militeri oleh bangsa-bangsa lain yang ingin masuk dan menyerang Indonesia. Kemudian Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia memerintahkan seluruh warga negara untuk dimobilisasi dalam upaya-upaya pertahanan wilayah. Termasuk salah satu yang mendapatkan instruksi ini adalah Presiden PKS. Kata Presiden Republik Indonesia, ente bisa kirim berapa
kader PKS untuk membantu pertahanan negara kita di garis depan. Siap, Ustaz. Kita bayangkan nanti presiden negara kita adalah ikhwah kita. Siap, Ustaz. Pada saat diabsen oleh Ustadz Saihu misalkan, presiden PKS, ternyata banyak kader-kader PKS yang izin, berhalangan karena kondisinya sakit, sedang tidak sehat, lemas dan lain sebagainya. Lalu siapa yang akan mempertahankan negara kita? Jadi jadikanlah ikhwah fillah kembara ini bagian dari ikhtiar awal kita untuk kembali memperbaiki komitmen kita. Karena tugas-tugas pemenangan ini membutuhkan kualitas fisik kader yang sehat. Kemudian yang kedua, bugar. Apa yang dinamakan bugar? Berfungsinya seluruh organ tubuh kita dengan maksimal. Berfungsinya seluruh organ tubuh kita dengan maksimal. Dan kebugaran ini dilahirkan dari kondisi tubuh yang sehat, pola hidup yang sehat, pola aktivitas yang juga teratur, termasuk juga dalam olah fisik kita, olah jasmania kita. PKS membutuhkan kader-kader yang bugar. Kemudian yang ketiga, kuat. Sebagaimana figur seorang Rasulullah Muhammad yang mampu mengalahkan seorang Rukanah pegulat profesional. Kuat bukan hanya mampu menanggung beban fisik, angkat-angkat berat, tapi juga menanggung cita-cita besar kita untuk menjadi guru peradaban. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kader-kader PKS juga harus memiliki kelincahan, lincah, adaptif, siap beradaptasi dengan segala kondisi. Ketika medan ini mengharuskan kita berenang, maka kader-kader PKS harus siap untuk berenang. Ketika medan ini mengharuskan kita untuk berkuda, maka kader-kader PKS harus siap berkuda. Ketika medan ini mengharuskan kita berjalan jauh, maka kader-kader PKS harus siap berjalan jauh. Maka ikhtiarkanlah seoptimal mungkin ikhwah fillah 4 karakter yang memenuhi kualitas fisik yang seharusnya dipenuhi oleh anggota-anggota PKS. Karakter sehat, karakter bugar, karakter kuat, karakter lincah. Susah kita mencapai kemenangan kalau 4 hal ini tidak ada di dalam tubuh kader-kader PKS. Arek digerakkan, aya nu gering. Arek dititah renang, teu bisa renang. Kelelep. Aya nu siap gerak, tapi cara rangkel gitu. Arek gerak saeutik, terus mungse. Tidak bugar tubuhnya. Jadi tolong, jadikanlah momentum kembara ini sekali lagi. Menguatkan komitmen kita untuk mengkonsolidasikan, mensiap-siagakan diri dari sisi mental, spiritual, dan juga dari sisi jasmania, jasadiah kita. Sarana-sarana itu banyak, baik dalam kapasitas kita pribadi, keluarga kita, atau upah-upah kita, atau sarana-sarana yang disiapkan oleh partai. Terakhir, ana mengucapkan atur nuhun sekali lagi, jazakumullah khairan katsir pada seluruh panitia dan antum semua yang hadir atas ikhtiarnya yang luar biasa. Kalau peserta ini hanya berkembara 3 hari 2 malam, tapi saya tahu panitia itu dari malam Jumat sudah berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan yang sudah kita berikan, yang sudah kita ikhtiarkan, yang sudah kita kontribusikan dengan berbagai macam pengorbanan. Mudah-mudahan diiringi dengan keikhlasan, sehingga dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran setimpal. Amin. Terakhir, karena ini adalah penutupan, saya mengucapkan sebagai Ketua DPD, selamat kembali ke rumah kita masing-masing. Selamat kembali kepada kehangatan keluarga kita masing-masing. Sambut keluarga kita, istri dan anak-anak kita
dengan keceriaan. Jangan kusem, jangan kucel. Walaupun kemarin atau tadi kita udah bobol okot, bersih heula. Ransel turunkan. Jangan lupa juga nanti ransel diturunkan. Ya. Jadi susah nanti kalau memeluk istri itu. Sehat, kuat, dan Salam lincah ya, dijaga. dari Ana sebagai ketua DPD untuk keluarga antum masing-masing. Salam cinta, salam hangat, salam persaudaraan. Dan mudah-mudahan keluarga-keluarga PKS, khususnya di Kabupaten Sumedang, menjadi bagian dari keluarga-keluarga dakwah yang tangguh. Keluarga-keluarga dakwah yang kokoh. Keluarga-keluarga yang siap mengemban tugas peradaban dengan baik. Untuk menjayakan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama. Allahu Akbar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفقار الشيخ المشاري بن راشد العفاسي. Alhamdulillah. Foto lah, foto. Foto. Mas sare wae. Wah, iya nu peserta ajar. Bayadang kelompok semalam. Kumaya, foto paper. Mas. Mana? Pusap 100. Gagal. Ayo kumaya. Doa ya. Mangyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sohib semua. Kita sekarang berada di Patambon. Patambon merupakan kawasan rencana untuk konservasi dan reboisasi, tapi insya Allah nanti ke depan sebagai wisata edukasi untuk lingkungan hidup. Dan ini merupakan salah satu ikonnya di Bandung Timur dan Sumedang bagian barat. Nanti ke depan sebagai tempat yang bisa memberikan sebuah warna baru di kancah pembangunan, terutama di wisata agroforestry. Dan kita terus terang sebagai pengelola, sekaligus saya sebagai kepala desa, tapi intinya di sini berharap semua kawan-kawan, sohib-sohib semua bisa memberikan sebuah kontribusi positif bagi pembangunan daerah sini, bisa menjadikan sebuah tempat yang bisa mendidik anak-anak bangsa mengenali lingkungan hidup. Betapa penting dan mulianya karena gunung ini merupakan salah satu gunung yang memiliki kontribusi bagi kehidupan Pulau Jawa dan Bali. Di antaranya sebagai penyuplai air di Bendungan Saguling dan Cirata dan Jatiluhur. Maha dahsyat ini kepentingannya bagi umat. Dan saya langsung, seandainya ada teman-teman, koleha dan sebagainya mau invest di sini, langsung kontak person ke nomor saya. Baik di IG maupun lainnya. Kontaknya langsung 085 314 271 943. Untuk IG-nya ada, Pak? IG-nya ada, langsung ada namanya Ujang Baskara. Dan kebetulan saya nama Yayat Hidayat, tapi sapaannya Baskara. Udah familiar ya di daerah sini mah. Dan inilah insya Allah nanti kawan-kawan saya undang ke sini semua untuk memberikan sebuah tampilan yang beda dengan yang lain. Dan kita sebagai anak bangsa, bagian dari Sumedang, saya berharap Sumedang bagian barat bisa maju seperti Sumedang Timur. Saja. Terima kasih. Apa komen untuk acara Kemara? Luar biasa, dengan kondisi cuaca yang sedemikian rupa, para peserta semuanya mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Harapan Kapayuna Terkait apa? terkait acara Kemara, PKS, kemudian juga Patambon. Yang pertama adalah agar kegiatan ini menjadi konsolidasi kader dalam menyongsong
perhelatan politik kita di 2024. Semua kader menjadi lebih siap baik secara fisik, secara psikis, secara mental, dan menyambut kemenangan di 2024. Dan kita berharap area-area yang merupakan di daerah pedesaan seperti Patambon ini bisa lebih dikembangkan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ini menjadi salah satu stimulator untuk area-area wisata desa ini menjadi semakin lebih berkembang lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemah Bakti Nusantara atau Kembara yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kabupaten Sumedang tahun 2022 ini merupakan bagian sarana pembinaan yang disiapkan oleh partai guna menyiapkan kader-kader Partai Keadilan Sejahtera agar memiliki kesiapan secara mental, spiritual, dan juga jasmaniah untuk mampu menghadapi tantangan-tantangan tugas-tugas pemenangan pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang. Alhamdulillah kita menyelenggarakan Kembara ini dari hari Jumat tanggal 25 November sampai dengan hari ini tanggal 27 November. Alhamdulillah dari seluruh peserta testimoninya sangat luar biasa. Mereka sangat menyambut antusias kegiatan ini, dan insya Allah untuk tahun-tahun yang akan datang akan kita selenggarakan kembali aktivitas Kembara di Kabupaten Sumedang. Ada pesan untuk warga Sumedang, Mang Yan? Ya, tentu bagi warga Sumedang, khususnya keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumedang, ya saya sebagai Ketua DPD tentu sangat mengharapkan ya kita semua sebagai anggota dan kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumedang selalu mampu berbuat atau berikhtiar dalam rangka menyiapkan kondisi mental, spiritual, dan juga jasmaniah kita dalam kondisi yang sehat, yang bugar, yang kuat, dan juga yang lincah dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan yang dititipkan atau tugas-tugas yang dititipkan oleh masyarakat kepada kita semua, terutama dalam menghadapi tugas-tugas pemenangan di pemilu serentak 2024 yang akan datang. Ya, sekian. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, Kak. Sok, Kak.